Sesuai dengan adat di kampung ini, jika seorang pemuda berbuat tidak senang dengan seorang gadis, maka dia harus menikahinya. Betul, Pak RT? Betul, Pak RT. Enggak, Pak RT. Saya nggak setuju. Kenapa? Bukankah ini jalan yang terbaik untuk anak Bu Rahmi? Saya nggak mau anak saya menikah dengan pengangguran. Bu, aduh, ibu ini apa-apaan sih? Udah deh Bu, nurut aja. Apa kata Pak RT tadi udah? Nggak. Ibu tetap nggak setuju. Ibu nggak mau masa depan kamu tuh menjadi suram, Nak. Gimana Pak RT? Terus jadinya gimana Bu Rahmi? Pokoknya saya tetap nggak setuju. Soal anak saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada bapak-bapak. Saya janji, saya akan jaga anak saya untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi. Lepasin! Dia jangan saya! Istighfar, nah! Istighfar! Diam! Daripada aku nggak bisa nikah sama Mas Andri, lebih baik aku nyusul Bapak! Apa? Lepasin! Kamu udah gak waras ya? Hah? Daripada aku nggak bisa nikah sama Mas Andri, mending aku... Sini, Kak! Diam! Diam! Bu! Diam! Bu! Udah Bu, nikahin aja anaknya Bu. Kayaknya anaknya udah tergila-gila sama pacarnya nih Bu. Iya Bu, daripada anak ibu gila beneran, kalau saya perhatiin Bu, anak ibu ini kena guna-guna. Gak mungkin anak saya diguna-guna Bu. Lepasin! Ini rambut siapa ya? Pasti rambut orang yang sudah meninggal Bu. Tapi kenapa bisa ada di sini? Mungkin kiriman seseorang buat guna-gunain Tia kali, Bu. Rumah ini aku siram minyak tanah semua Bu. Kalau ibu tetap nggak mau nikahin aku sama Mas Andri, aku bakal bakar rumah ini Bu. Kamu apa-apaan sih Nak? Aku mau ibu nikahin aku sama Mas Andri, atau aku bakar rumah ini Bu. Jawab. Oh, oke. Jadi ibu masih nggak mau nikahin aku sama Mas Andri, oke? Ya, Mbak. Lu bantuin aku. Lepasin. Kamu anak kecil nggak usah ikut campur ya. Lepasin. Tia. Bu, kita harus kayak gimana, Bu? Lepasin. Istighfar, Mbak. Kita bawa ke orang pintar yuk. Ayo. Aku mau nikah sama Mas Andri. Tia. Lepasin aku. Ada orang tua teman saya kasihan sama saya. Kok saya mau gitu sama cowok ini, dibawalah saya ke orang pinter. Gak tahu gimana diobatin katanya supaya saya bisa lepas dari cowok ini. Tolong saya, Mbah. Sepertinya anak saya kena guna-guna. Bu, jangan asal ngomong ya. Siapa yang kena guna-guna? Terus kenapa kamu seperti ini? Ya karena aku cinta sama Mas Andri. Kalau ibu nggak mau aku berbuat nekat, nikahin aku sama Mas Andri. Astagfirullahaladzim, Mbak. Mbak istighfar. Diam kamu. Kamu juga anak kecil ikut-ikutan. Mbak. Apa sih? Mbak. Mbah, maafin saya ya, Mbah. Iya. Kamu mau kemana, Nak? Mana kek? Yang penting pergi dari rumah ini. Kenapa harus pergi, Mbak? Ntar Mbak tinggal di mana? Di mana kek? Bukan urusan lo.
Gak usah ikut campur, yang penting gue pergi dari rumah ini karena gue muak lihat kalian berdua. Astagfirullahaladzim, Mbak. Mbak nggak boleh kayak gitu. Kalau terjadi apa-apa sama Mbak gimana? Siapa yang mau nolongin Mbak? Iya nak, kamu jangan pergi ya. Ini ibu bawakan air doa dari Pak Ustadz. Kamu minum dulu ya, biar kamu tenang. Astagfirullahaladzim. Gimana inilah? Kita kejar aja yuk, Bu. Tia, nak, nak sih? Nak, ibu mohon, kamu jangan pergi ya. Iya, jangan pergi, Mbak. Jangan tinggalin kita. Udah deh, berisik. Mbak, Gimana ini Pak? Jalan sekarang yuk. Tia, jangan pergi nak. Tia. Saya terima nikahnya Tatiana binti Darmo dengan mas kawin uang sebanyak 1 juta rupiah dibayar tunai. Bagaimana para saksi? Sah? Sah. Diam-diam kami nikah siri kan. Nikah siri udah melakukan hubungan, akhirnya nggak nyangka lah, maksudnya nggak berpikir sejauh itu sampai saya hamil. Tapi kan kehamilan ini nggak mau saya didengar sama keluarga. Tia, kamu masuk angin? Enggak mas, Loh, terus kenapa kamu muntah-muntah? aku hamil mas. Kamu beneran hamil? Iya itu tes packnya. Kenapa mas? Kok kayak nggak suka gitu sih dengar kabar kehamilan aku? Ya aku nggak suka. Terus kenapa? Aku nggak suka. Ini kan buah hati kita berdua loh mas, darah daging kita. Pokoknya aku nggak suka. Iya terus aku harus gimana mas? Kamu lupa ya? Kita tuh udah berkomitmen. Selama kita nikah siri, kita belum akan bisa punya anak. Paham? Astagfirullahaladzim mas. Enggak, aku nggak mau kandungan ini. Ikut aku. Sini. Ayo ikut. Mas. Kamu kenapa sih harus nangis lagi? Lihat dong nih jam berapa. Kamu ganggu aku tidur tau nggak? Iya mas. Tapi kenapa Mas Andri harus maksa aku kandungan ini mas? Kamu mau bahas itu lagi? Hah? Oh, kamu ya bener-bener. Kamu tuh harus dikasih pelajaran tau nggak? Ayo ikut aku. Mas, lepasin aku mas. Sini. Mas. Ikut aku. Mas. Sini kamu. Sekarang, gua nggak mau lu tidur dalam situ. Jangan mas. Lu tidur dalam, lu kesalahan. Nggak mau mas. Awas. Mas. Mas, bukain pintunya. Heh. Lo. Kok lu udah balik? Bukan lu cari kerja di luar tadi? Iya mas, aku udah pulang. Soalnya nggak ada yang diterima lamaran pekerjaan aku mas. Yah, percuma lu jadi sarjana. Kalau cari kerja aja nggak becus. Aduh, lu kenapa lagi sih ya? Perut aku sakit banget mas. Udahlah, nggak usah alasan pakai sok-sokan perut sakit lagi. Mas astaga mas, ini beneran aku sakit banget perutnya mas. Mas aku minta uang ya buat ke dokter, buat periksain perut aku mas. Apa lu bilang? Mau minta uang sama aku? Nggak usah nyusahin ya lu jadi cewek. Udah lu pergi sana, pergi. Sar, lo kenapa? Sar, kebetulan banget ketemu di sini. Gue mau minjem uang kalau lo ada buat ke dokter. Emang lo gak dikasih duit sama laki lo? Ya ampun Sar, boro-boro dikasih uang. Yang ada gue diusir dari rumah. Tega banget ya laki lo itu. Gue juga bingung, gue juga gak tahu kenapa. Padahal gue udah bela-belain banget buat jadi istrinya dia, tapi
Dia malah kayak gitu sama gue. Ya udah, lo ke dokter sana. Nih gue pinjamin buat lo ya. Tapi minggu depan lo harus bayar ya. Makasih banyak ya, Sar. Gue pasti balikin minggu depan ya. Makasih banyak kalau gitu. Gue pamit dulu ya. Ya. Ibu. Ya Allah, Ibu. Mbak mau kemana, Mbak? Mbak mau ke dokter lah. Kenapa emangnya? Kamu sakit, Nak? Iya, Bu. Perut Tia sakit, Bu. Mungkin efek dari Tia kandungan, Bu. Astagfirullahaladzim. Bu, Mbak Tia udah menikah sama Mas Andri. Dan beberapa minggu kemarin Tia hamil, Bu. Tapi nggak tahu kenapa Mas Andri maksa aku buat kandungan aku, Bu. Astagfirullahaladzim, Mbak. Kenapa Mbak nggak tinggalin aja laki-laki seperti itu? Lebih baik kamu pulang sama kita ya. Enak banget kalau ngomong. Asal kalian berdua tahu ya, ini cewek udah jadi bini gua. Jadi kalian tuh nggak ada hak buat ajak dia pulang. Paham? Kamu lagi pakai bengong. Ayo kita pulang. Ayo pulang. Ayo pulang. Mbak Tia. Bu kenapa ngebiarin Mbak Tia pergi di bawah laki-laki itu? Karena dia memang benar, Nak. Kita udah nggak punya hak lagi untuk ngajak mbakmu pulang ke rumah. Iya. Sabar ya, Bu.